Kali ini kita akan membahas mengenai polyol. Pemanis buatan polyol. Ya. Apa sih pemanis buatan polyol? Pemanis buatan polyol itu adalah gula alkohol yang aman penggunaannya dan sering dijumpai pada buah-buahan. Namanya memang gula alkohol atau polyol, tetapi gula alkohol ini adalah karbohidrat dan tidak mengandung alkohol. Namanya memang gula alkohol tapi tidak mengandung alkohol. Polyol ini, pemanis buatan polyol ini digunakan sebagai pemanis buatan, yaitu untuk menimbulkan rasa manis. Kemudian juga digunakan sebagai perisa, kemudian juga sebagai bahan pangan ya, jadi bisa menjadi bahan pangan juga, kemudian sebagai bahan pengisi, kemudian juga sebagai anti kempal, kemudian sebagai penstabil ya, kemudian juga sebagai humektan, sebagai juga sekuestran, dan juga sebagai bahan pengisi ya. Jadi sebagai bahan utama, salah satu dari jenis dari polyol ini yang disebut dengan sorbitol itu kadang-kadang bisa digunakan sebagai bahan utama ya, bahan utama yang dapat digunakan dalam produksi pangan dengan syarat tertentu, yaitu kalau dia bisa menjadi bahan utama ya, jadi bukan hanya sebagai bahan tambahan pangan tetapi sebagai bahan pangan ya. Misalnya dia bisa menjadi bahan permen ya. Sorbitol itu bisa menjadi bahan permen, syaratnya maksimum hanya 99% ya. Jadi permen bisa terdiri dari 99% sorbitol. Juga permen karet ya. Permen karet itu maksimal terdiri dari 75% sorbitol. Kemudian juga bisa untuk jelly ya, untuk jelly ya, untuk jelly dan kalau untuk jelly maksimum 30%. Juga bisa untuk produksi pangan yang dipanggang. Ini juga 30% ya. 30% maksimumnya. Tadi untuk jelly juga maksimum 30% ya. Pemanis buatan polyol ini ya, antara lain misalnya eritritol, sorbitol, itu secara alamiah ada di dalam buah-buahan. Kemudian polyol ini adalah merupakan pemanis rendah kalori ya. Dia pemanis rendah kalori. Jadi kalorinya tidak nol ya, rendah kalori ya. Kemanisannya ya, dia manisnya kira-kira 25 sampai 100% dari gula meja ya. Jadi ada yang 25% dari gula meja, ada yang sama dengan gula meja 100% ya, tetapi kalorinya kecil ya. Kita tahu bahwa gula meja ya, atau sukrosa itu 1 gram itu 1 gram mendatangkan kalori 4 kilokalori ya. Jadi nilai kalorinya gula meja atau gula pasir atau sukrosa itu adalah 4 kilokalori per gram. Tetapi kalau polyol ini dia nilai kalorinya lebih kecil ya, lebih kecil dan tidak menimbulkan efek samping gula. Kita tahu bahwa efek samping gula itu yang pertama bisa meninggikan gula darah ya. Jadi kalau kita makan glukosa atau kita makan sukrosa, gula meja, itu bisa meningkatkan gula darah. Kemudian juga bisa menimbulkan karies dentis atau karies gigi ya. Jadi kalau misalnya bikin permen dari
gula meja yang mengandung gula meja atau mengandung sukrosa ya, itu permen-permennya itu bisa menimbulkan karies gigi ya. Jadi gigi-gigi pada bolong ya. Tetapi kalau bikin permen misalnya dari pemanis buatan poliol ini, misalnya dari sorbitol yang dikatakan bisa mengandung 99% sorbitol, itu tidak menimbulkan karies gigi ya. Jadi poliol ini salah satu keuntungannya adalah tidak menimbulkan karies gigi kalau dia dibikin jadi permen, jadi jelly, jadi apa namanya, permen karet ya, itu tidak menimbulkan karies gigi dan juga dia tidak meningkatkan gula darah ya. Jadi poliol ini tadi telah dikatakan merupakan karbohidrat yang rendah dicerna. Maksudnya apa sih rendah dicerna? Jadi kalau kita makan poliol ini ya, mengkonsumsi poliol, maka tidak dicerna dengan sempurna di usus kecil ya. Jadi hanya sebagian kecil yang diabsorpsi di usus kecil, kemudian di apa namanya, disalurkan ke usus besar dan di sana akan dipecah oleh bakteri usus ya gitu ya. Poliol ini dia mengandung serat ya, mengandung fiber atau serat. Jadi gula ini sehat untuk poliol ini sehat untuk saluran cerna ya, untuk sistem pencernaan ya. Dan juga poliol ini dikatakan bahwa mendukung perkembangan bakteri baik ya di dalam saluran cerna begitu ya. Saat ini ada 8 ya gula alkohol yang telah disetujui untuk beredar di pasar, yaitu eritritol, isomal, laktitol, manitol, maltitol, sorbitol, dan xylitol ya. Jadi kalau Anda nanti baca di dalam produk pangan atau di dalam kemasan pangan ya, jadi kemasan pangan misalnya saset ya atau botol gitu, ada salah satu dari pemanis ini itu adalah gula alkohol atau poliol ya. Jadi poliol ini adalah gula alkohol yang aman penggunaannya ya bagi kesehatan. Poliol ini paling banyak digunakan di industri makanan. Kenapa? Karena rasanya mirip gula ya, karena poliol itu juga ada di alam dan memang gula yang kita makan itu berasal juga dari alam ya, seperti tebu, bit, segala macamnya. Poliol ini juga ada pada buah-buahan. Jadi memang rasanya ini paling mirip dengan gula yang biasa, gula meja ya atau sukrosa itu ya. Jadi paling disukai oleh industri makanan karena rasanya tidak ada rasa yang aneh-aneh ya, seperti misalnya kalau kita menggunakan pemanis buatan, kadang-kadang ada yang mempunyai rasa pahit ya, rasa ikutan rasa pahit atau rasa di ujungnya terasa kok getir gitu ya. Kalau poliol ini mirip sekali dengan gula meja atau gula biasa ya, sehingga memang sangat disukai untuk industri makanan paling suka untuk menggunakan poliol ini ya. Jadi poliol ini adalah gula yang aman ya untuk pengguna digunakan ya. Jadi poliol ini umumnya adinya adalah GRAS ya. Jadi apa nih namanya, acceptable daily intake-nya ya GRAS ya. Jadi tidak punya adi ya gitu ya. Dan apa namanya, meskipun dia tidak punya nilai kalori 0 ya, tetapi memang yang dicerna ya, yang diabsorpsi di saluran cerna itu sedikit ya gitu, sehingga memang nilai kalorinya jadi kecil gitu ya. Jadi dibandingkan dengan menggunakan gula meja atau sukrosa ini memang
kalorinya jadi lebih kecil ya, kadang-kadang 25% kalorinya dari gula meja, kadang-kadang memang kemanisannya yang 25% bukan kalorinya, tapi kalorinya selalu lebih kecil daripada jauh lebih kecil daripada gula sukrosa ya, yang kita ketahui 4 kalori per gram pemanis buatan atau 4 kalori per gram gula ya, gula meja yang biasa kita pakai. Jadi kemudian kalau misalnya kita menggunakan pemanis buatan yang memproduksi pemanis buatan di dalam saset gitu ya, satu kali saset itu satu kali pakai ya, biasanya kalau saset itu per kali pakai gitu ya. Itu nanti kalau Anda lihat produk makanan yang mengandung pemanis buatan atau melihat sediaan sekali pakai ya, sediaan ya, apakah dia dalam bentuk saset, apakah dalam bentuk serbuk, apakah dalam bentuk kristal, apakah dalam bentuk pil, apakah dalam bentuk tetes gitu ya, itu Anda baca. Jadi dibaca berapa nilai kalorinya per kilogram berat badan dan berapa adinya per gram pemanis buatan. Jadi berapa maksimal pemanis buatan, berapa banyak pemanis buatan dalam bentuk miligram ya, yang bisa kita konsumsi sepanjang hari, dalam sehari, seumur hidup, yang tidak membahayakan kesehatan. Jadi itulah yang kita harus lihat kalau kita ingin menggunakan pemanis buatan. Kita baca label ya, apa nama pemanis buatan itu, berapa nilai kalorinya per gram pemanis buatan, kemudian berapa nilai adinya, berapa maksimum yang bisa kita konsumsi, berapa miligram per gram pemanis buatan yang bisa kita konsumsi secara aman. Nah kemudian ada beberapa klaim ya yang harus kan kita sudah tahu klaim-klaim yang harus dicantumkan, perhatian yang harus dicantumkan, tetapi ada juga aturan yang mengatakan pemanis buatan itu kalau dijual boleh mengklaim apa sih gitu ya. Misalnya dia jual saset sebuah pemanis buatan, dia bisa mengklaim apa sih? Nah misalnya dia bisa mengklaim bahwa tidak menimbulkan karies gigi ya. Misalnya pemanis buatan itu tidak menimbulkan karies gigi ya, itu adalah salah satu klaim yang bisa ditulis di label atau di penandaan pemanis buatan. Juga juga bisa ditulis klaimnya pangan rendah kalori ya, jika dia terus boleh juga tidak diberikan penambahan gula ya, tidak tanpa penambahan gula, maksudnya gula meja ya. Tapi itu syaratnya kalau nilai kalori daripada pangan tersebut kurang atau sama dengan 40 kalori per sajian ya, jadi per mangkok atau per piring atau per apa, jadi per satu sajian itu harus kurang daripada 40 kalori, jadi itu baru bisa dibilang itu pangan rendah kalori ya. Terus kemudian apalagi sih yang bisa ditulis di di label, di penandaan manis buatan, yaitu pangan untuk penderita diabetes ya, itu bisa ya. Kalau dia tidak menimbulkan peningkatan gula darah, maka bisa ditulis pemanis buatan yang tidak meningkatkan gula darah, bisa ditulis pangan untuk penderita diabetes gitu ya, atau untuk yang ingin diet gitu ya. Nah, jadi itu bisa hanya itu saja klaim yang boleh ditulis di penandaan pemanis buatan. Kita telah bicarakan tentang poliol ya. Poliol itu adalah gula alkohol. Sekali lagi namanya saja gula alkohol tapi tidak mengandung alkohol ya. Jadi salah satu dari kita sudah pernah bahas tentang salah satu
gula alkohol ya. Nah, ini adalah gula alkohol yang lain lagi adalah isomalt ya. Isomalt itu adalah salah satu gula alkohol juga ya. Gula alkohol isomalt ini nilai kalorinya 2, adinya ya. Semua gula alkohol ini adinya adalah GRAS ya. Jadi bisa ditambahkan sesuai dengan CPPB. Manisnya 55% manisnya gula. Memang gula alkohol ini mirip dengan gula meja ya, jadi dengan gula yang sehari-hari kita gunakan, jadi tidak beratus-ratus kali atau beribu-ribu kali lebih manis gula ya. Jadi manisnya isomalt ini 55% daripada gula. Isomalt ini dibuat dari sukrosa ya. Sukrosa itu adalah gula meja ya. Jadi ini adalah dibuat dari sukrosa rendah kalori yang dibuat dari gula bit ya, isomalt ya. Jadi dia ini adalah fermentasi dari unsur pati sejenis gandum ya. Jadi memberi efek kenyang ya. Rasanya netral ya. Isomalt ini rasanya netral sehingga disukai oleh para pelaku kuliner ya. Jadi para produsen kuliner karena ia mudah dipadu-padankan ya. Jadi bisa dipadu-padankan dengan rasa yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah laktitol ya. Laktitol ini dibuat dari whey ya. Whey itu adalah dadis susu ya. Dadis susu. Karena kita tahu kalau pemanis alami dari susu namanya laktosa ya. Nah, ini namanya laktitol, ini adalah gula alkohol yang memang dibuat juga dari susu juga ya, namanya laktitol dari whey atau dari susu ya. Nilai kalorinya 2, adinya GRAS ya. Semua gula alkohol itu adinya GRAS ya. Kemudian dia ini manisnya cuma 35% dari manis gula ya. Jadi laktitol ini biasanya digunakan justru untuk pengobatan ya, membantu proses pembuangan kotoran ya gitu ya. Jadi untuk laksan ya. Jadi kalau ada orang yang dengan buang air besarnya sulit, ada kesulitan buang air besar ya, biasanya bisa kadang-kadang diberikan diberikan laktitol ini ya, karena laktitol ini punya efek laksan atau yang kita sebut juga pencahar ya. Jadi kalau ada mampet-mampet buang air besar, ini bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Ini laktitol. Kemudian gula alkohol yang berikutnya adalah maltitol ya. Maltitol ini nilai kalorinya 2,1. Maltitol ini 80% dari manisnya gula ya. Jadi dia diekstraksi dari ekstraksi gula alkohol dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Maltitol ini juga disukai oleh produsen makanan ya. Kenapa? Karena rasanya mirip gula ya. Gula-gula alkohol ini rasanya mirip gula ya. Dan maltitol ini katanya membantu untuk merasa kenyang ya. Jadi kalau habis diberi maltitol ini mempunyai efek kenyang ya, Kemudian yang berikutnya adalah manitol. Manitol ini nilai kalorinya 1,6. Dia manisnya 60% dari manisnya gula. Ya. Maltitol ini memang dia pemanis termasuk pemanis golongan gula alkohol, tapi lebih banyak dimanfaatkan sebagai obat ya. Nah, maltitol ini dari ekstraksi beberapa tanaman jamur ya.
dari jamur, kemudian dari buah-buah dan bawang, ya. Maltitol ini punya efek diuretik kuat, ya. Apa artinya diuretik kuat? Artinya bisa kalau kita konsumsi bisa merangsang buang air kecil, ya. Jadi merangsang buang air kecil, ya, itu namanya diuretik, ya. Jadi punya efek membantu pengeluaran urin, ya. Itu namanya diuretik. Jadi mannitol ini banyak dimanfaatkan untuk membuang kelebihan-kelebihan cairan di dalam tubuh. Misalnya pada orang-orang yang bengkak, ya, udem ya, bengkak, orang-orang yang mengalami pembengkakan otak, ya, kemudian juga gangguan syaraf dan otot, ya, yang menimbulkan bengkak-bengkak itu, kemudian juga glaukoma. Glaukoma itu adalah gangguan mata di mana ada gangguan daripada sistem cairan di mata, ya, sehingga tekanan mata itu, bola mata menjadi tinggi, ya, sehingga kalau tidak diobatin bisa menjadi buta, ya. Jadi glaukoma itu tekanan bola mata di dalam bola mata itu meningkat, ya, sehingga orangnya rasanya matanya nggak enak, ya, kayak sakit gitu, ya. Jadi ini juga bisa menggunakan mannitol, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk keracunan, ya, orang-orang yang mengalami keracunan dan lain-lain, ya. Nah, tetapi penggunaan mannitol ini juga tidak boleh terlalu banyak, ya, karena dia punya efek merangsang diuretik, ya, punya efek diuretik, ya. Jadi merangsang pengeluaran cairan-cairan berlebih dari tubuh. Kalau digunakan sesuai dengan aturannya, dia bisa membantu pengeluaran cairan-cairan yang berlebih di tubuh, ya. Jadi ada pembengkakan di otak, cairan di otak, ada udem dan sebagainya, ya. Nah, itu bisa membantu, tapi kalau digunakan dalam jumlah yang berlebihan, justru nanti efek diuretiknya sangat berlebihan sehingga bisa mengganggu fungsi ginjal, ya. Tentunya semua pemanis ini tidak boleh digunakan lebih daripada lebih daripada ketentuannya. Yang berikutnya adalah xylitol, ya. Xylitol ini nilai kalorinya 2,4, ya. Kemudian adinya tentu GRAS, ya, adinya GRAS, ya. Gula-gula alkohol ini adinya GRAS. Dia manisnya 50-70% manisnya gula, ya. Ini xylitol ini dibuat dari ekstraksi sayur dan buah, ya. Ini disukai oleh para kuliner, ya, para produsen kuliner ini disukai, ya, karena dia memang manisnya juga mirip gula dan memang baik untuk kesehatan gigi, ya. Jadi kalau kita menggunakan pemanis-pemanis buatan, ya, atau juga menggunakan pemanis misalnya gula, ya, glukosa gitu, itu bisa kan kita tahu anak-anak selalu dibilang jangan banyak-banyak makan gula-gula, ya, makan permen gitu, ya, karena bisa membuat giginya jadi karies, ya. Kemudian jadi maksudnya dia rusak, ya, giginya dia bolong-bolong gitu, ya. Tetapi xylitol ini bisa, dia kalau anak-anak itu mengkonsumsi, kita mengkonsumsi permen karet dari xylitol itu tidak merusak gigi, ya. Karena itu baik untuk gigi, ya. Kalau untuk produksi permen karet, ya, untuk memproduksi produk-produk untuk kesehatan gigi, ya, misalnya kumur-kumur di gigi, buat produk-produk untuk kesehatan gigi lah, ya. Kemudian juga untuk pasta gigi gitu, ya, manis pasta gigi. Jadi untuk obat juga, ya, xylitol juga dipakai untuk obat-obat yang memerlukan rasa manis, ya, misalnya obat anak-anak, ya. Kemudian tadi dikatakan juga untuk odol, ya, untuk pasta gigi, ya. Terus kemudian untuk sirup misalnya, ya. Xylitol ini juga stabil kalau suhu tinggi, ya. Jadi bisa untuk makanan yang dipanggang, ya.
apa nih namanya, xilitol ini tidak mempunyai rasa asam ya. Jadi ini karena gula alkohol itu sebagian dari buah-buahan, sayur-sayuran, ada kadang-kadang rasa sedikit asam ya. Tetapi kalau xilitol ini tidak punya rasa asam ya, seperti dari buah-buahan lain gitu ya. Jadi ini xilitol ini, tapi harus hati-hati kalau kita memberi makanan mengandung xilitol pada anjing ya, karena xilitol ini toksik untuk anjing ya, jadi tidak boleh diberikan pada anjing ya. Nah kemudian yang terakhir dari gula alkohol ini adalah eritritol. Eritritol ini adalah gula alkohol dari fermentasi gula dari pati jagung ya. Manisnya, NK-nya, nilai kalorinya 0,2. Lalu adinya GRAS ya, seperti gula alkohol yang lain ya. Jadi manisnya 70% daripada gula, dan menurut para pengguna pemanis buatan maupun yang termasuk poliol ya, eritritol ini dianggap gula alkohol yang paling sehat ya. Jadi memang kita tahu bahwa gula alkohol itu karena dia memang dibuat dari buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ya seperti jamur gitu ya, jadi tetap tanaman-tanaman ya. Jadi gula-gula alkohol ini relatif baik ya untuk digunakan sebagai pemanis begitu ya. Semuanya gula alkohol ini adinya semuanya GRAS ya. Jadi penggunaannya itu bisa sesuai dengan bagaimana cara pembuatan, cara produksi pangan yang baik ya. Mungkin demikian ya tentang poliol ya. Jadi ini adalah kelompok gula yang sehat ya, untuk yang tidak membahayakan kesehatan ya. Bahkan sebagian dari gula alkohol ini digunakan sebagai obat ya. Seperti tadi, kalau mannitol itu adalah bersifat diuretik, kalau laktitol itu bisa digunakan sebagai pencahar atau laksan ya. Kemudian xilitol itu untuk produk-produk gigi ya. Demikian. Sekian tentang poliol. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.